We are told many lessons from some Europeans, from the West. FIFA resmi jatuhkan sanksi kepada timnas Indonesia jelang laga kontra Jepang dan Arab Saudi. Not just I feel European. I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years. Rafael Struijk berapi-api tatap laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Kami ingin menang. Jepang dapat masalah tak terduga jelang hadapi timnas Indonesia. Keuntungan untuk Shin Tae-yong. Japan coming back strong here. Oh, lovely ball over the top. Even better second ball and nearly a second goal. What a goal it would have been as well. One touch football at its finest. FIFA resmi jatuhkan sanksi kepada timnas Indonesia jelang laga kontra Jepang dan Arab Saudi. FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Komite Disiplin FIFA telah mengeluarkan sanksi atas insiden yang terjadi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan September dan Oktober. FIFA telah menerbitkan sanksi yang dijatuhkan oleh komite disiplinnya atas insiden yang terjadi pada bulan September dan Oktober 2024 selama kompetisi pendahuluan untuk Piala Dunia FIFA 26, bunyi pernyataan resmi FIFA dikutip dari laman resminya, Sabtu, 9 November 2024. Dalam dokumen yang dirilis 6 November 2024 tersebut, ada dua kesalahan dilakukan timnas Indonesia saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesalahan pertama terjadi saat timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 10 September 2024. Berdasarkan dokumen yang tercantum di laman resmi FIFA, timnas Indonesia melanggar FIFA Disciplinary Code, FDC, Pasal 14. Berbeda dengan laga kontra Australia, PSSI kali ini harus membayar denda sebesar 10.000 CHF atau 178 juta rupiah. Rafael Struijk berapi-api tatap laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Kami ingin menang. Striker timnas Indonesia, Rafael Struijk, berapi-api menatap laga melawan timnas Jepang dan juga Arab Saudi. Dia memastikan kemenangan jadi target timnas Indonesia dalam laga tersebut. Rafael mengungkapkan jalan terjal yang dialami timnas Indonesia dalam 4 laga terakhir. Terkhusus dalam 2 pertandingan terakhir kontra Bahrain dan Cina pada Oktober 2024. Diketahui, timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain dengan skor 2-2 setelah adanya keputusan kontroversial dari wasit. Kemudian, skuad Garuda harus mengakui kehebatan Cina dengan skor 1-2 di kandangnya. Ya, pertama-tama kami berada di grup yang sangat kuat, Grup C. Jadi saya pikir semua pertandingan sulit, ya ucap Rafael Struijk, dikutip dari SBS, Minggu, 10 November 2024. Namun, berkaca dari 2 laga terakhir, kita sebenarnya bisa mendapatkan 4 bahkan 6 poin. Sayangnya melawan Bahrain kami sudah menang pada 90 menit, tetapi mereka mencetak gol di menit kritis, gelanjutnya. Kemudian kami ke Cina dan saya pikir kami akan memenangkan pertandingan, namun itu tidak terjadi. Kami sedikit kesal dengan hasil itu, tutur Rafael Struijk. Terlepas dari itu, Rafael mengaku timnas Indonesia sudah melupakan hal itu dan fokus pada 2 pertandingan mendatang. Pemain Brisbane Roar itu menegaskan, skuad Garuda tak ragu menargetkan kemenangan kontra Jepang dan Arab Saudi.
Sekarang kami sudah move on dan menatap 2 pertandingan di GBK. 2 pertandingan dengan lawan yang sulit. Tetapi saya pikir kami bermain di kandang sendiri dan dengan dukungan fans. Itu menjadi energi ekstra, ujar Rafael. Kami ingin mendapatkan poin, kita akan melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan, atau imbang. Tetapi kami tentu sangat ingin menang, lanjutnya. Ya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi di lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Skuad Garuda akan lebih dahulu menjamu Jepang pada 15 November 2024. Kemudian, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024. 2 laga tersebut sangat krusial bagi skuad Garuda, mengingat mereka belum meraih kemenangan. Dalam 4 laga terakhir, Timnas Indonesia ditahan imbang 3 kali, dan menelan kekalahan 1 kali. Alhasil, Timnas Indonesia masih terjerembab di posisi kelima pada klasemen sementara grup C. Mereka baru mengemas 3 poin. Jepang dapat masalah tak terduga jelang hadapi Timnas Indonesia, keuntungan untuk Shin Tae-yong. Sebuah media Jepang mengabarkan bahwa Timnas Jepang menghadapi masalah yang tak terduga yang bisa menguntungkan Timnas Indonesia jelang duel di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda melanjutkan petualangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November ini. Tim asuhan Shin Tae-yong itu akan menjamu Jepang dan Arab Saudi untuk pertandingan pada tanggal 15 dan 19 November nanti. Jepang akan menjadi lawan pertama dan Timnas Indonesia tampaknya mendapatkan sedikit keuntungan seiring dengan kabar terkini dari media Jepang. Soccer King, sebuah media asal Jepang, mengabarkan bahwa skuad Samurai Biru menghadapi masalah yang tidak diharapkan jelang keberangkatan ke Jakarta. Mereka mengabarkan bahwa ada masalah pada pesawat yang memaksa tim asuhan Hajime Moriyasu batal terbang. Masalah tak terduga untuk tim nasional Jepang. Masalah pesawat memaksa mereka kembali ke Haneda untuk terbang lagi malam ini. Demikian judul yang diberikan oleh Soccer King dalam artikel yang rilis pada Minggu, 10 November 2024. Federasi Sepak Bola Jelang, JFA, telah mengumumkan perubahan jadwal penerbangan pada tanggal 10, demikian ulasan di badan artikel tersebut. Menurut warta tersebut, Timnas Jepang harusnya sudah berangkat ke Jakarta pada Minggu, 10 November 2024, pagi ini waktu setempat. Pesawat sudah terbang, namun kemudian mengalami masalah sehingga harus terbang kembali ke Bandara Haneda. Timnas Jepang terbang ke Jakarta dari Bandara Haneda pada pagi hari di tanggal 10, namun kembali lagi ke Bandara Haneda setelah ada masalah yang ditemukan pada pesawat sesudah take-off, jelas Soccer King. Pada saat ini, tim asuhan Hajime Moriyasu diklaim sudah kembali ke hotel di dekat Bandara Haneda dan dijadwalkan untuk berangkat ke Jakarta pada Minggu, 10 November 2024, malam waktu setempat. Jepang akan menghadapi 2 pertandingan tandang pada bulan November ini, dengan akan melawat ke Cina juga untuk tanggal 19 November 2024 mendatang. Resmi bela Timnas Indonesia, Kevin Dix, darah, keringat dan air mata. Kevin Dix resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain belakang dari FC Copenhagen ini siap membela Timnas Indonesia. Kevin Dix menjalani pengambilan sumpah WNI pada Jumat, 8 November 2024, siang waktu Denmark, jelang pergantian hari waktu Indonesia. Pemain keturunan Ambon, Maluku ini disiapkan untuk berlaga bersama Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 November ini, yakni Indonesia versus Jepang dan Indonesia versus Arab Saudi. Masing-masing pada 15 dan 19 November 2024. Laga berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kevin Dix hampir pasti akan ikut dalam barisan anak asuhan pelatih Shin Tae-yong saat melawan Arab Saudi. Namun, masih menjadi tanda tanya hingga kini, apakah ia juga bisa ikut dalam laga versus Jepang. Hal itu karena adanya proses lanjutan yang harus ia lakukan setelah pembacaan sumpah WNI. Ia diburu waktu karena pendaftaran pemain yang akan bertanding laga Indonesia versus Jepang harus diberikan paling lambat 8 November. Selain itu, banyak fans Timnas Indonesia memiliki ekspektasi jika Kevin Dix akan membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh lagi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026.
Melalui kolom komentar akun Instagram resmi PSSI, banyak fans dan supporter timnas Indonesia memberikan selamat serta harapannya. Tak hanya supporter, sejumlah pemain timnas Indonesia lainnya juga ikut memberikan ucapan selamat datang. Di balik tanda tanya itu, Kevin Dix memberikan keterangan berkelas. Usai resmi menjadi WNI, Kevin Dix mengaku akan rela berdarah-darah, berkeringat dan berkucuran air mata untuk membela timnas Indonesia. Hal itu ia ungkapkan dalam keterangan video yang diunggah Ketum PSSI Erick Thohir. Saya siap memberikan segenap darah, keringat dan air mata untuk Indonesia, kata dia. Dia pun mengaku senang karena telah resmi menjadi WNI. Akhirnya saya menjadi warga negara Indonesia, saya merasa bangga, itu tutur dia. Sebegitu bahayanya timnas Indonesia sampai Hajime Moriyasu minta kepada pemain Jepang agar main bertahan saat bertamu ke Jakarta. Kok bisa? Pelatih Jepang Hajime Moriyasu tiba-tiba membuat instruksi yang mengejutkan kepada anak asuhnya jelang hadapi timnas Indonesia. Hajime Moriyasu meminta agar pemain Jepang main lebih bertahan ketika bertamu ke markas timnas Indonesia, Jumat, 15 November 2024. Padahal, skuad Jepang dikenal memiliki barisan striker yang cukup mematikan hingga semuanya saat ini tengah menempuh karir sepak bola di Eropa. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melakoni pertarungan yang cukup sulit dalam lanjutan laga kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski berstatus sebagai tuan rumah, namun lawan yang dihadapi merupakan tim langganan Piala Dunia yakni Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024. Baik Jepang maupun Arab Saudi saat ini menempati urutan 3 teratas di papan klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terkhusus Jepang, mereka cukup superior di grup C. Dari 4 laga, mereka menang 3 kali bahkan dengan skor telak, sedangkan 1 lainnya imbang. Sementara itu, timnas Indonesia harus terlempar dari 4 besar setelah hanya bermain imbang atas Bahrain dan kalah di kandang Cina. Sebelumnya, pasukan Shin Tae-yong sukses menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, sehingga kiprah skuad Garuda kini diperhitungkan negara lain. Berkaca dari performa apik yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia, pelatih Jepang Hajime Moriyasu pun angkat bicara. Ia tak ragu memuji penampilan skuad ST. Negara ini adalah negara dengan budaya sepak bola yang gila, kata Moriyasu dikutip dari Yahoo Japan. Saya pikir Indonesia sudah membuat kemajuan besar dan mendapatkan kekuatan yang belum pernah dimiliki mereka sebelumnya, dipujinya. Bukan cuma itu, Hajime Moriyasu juga menyinggung pemain naturalisasi yang dikatakan menjadi salah satu faktor kemajuan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagian besar pemain naturalisasi adalah pemain yang aktif di Eropa dan beberapa pemain yang sangat berbakat bermain untuk tim nasional Indonesia, pungkasnya. Akan tetapi, Hajime Moriyasu secara mengejutkan meminta agar anak asuhnya tampil lebih bertahan saat berhadapan dengan timnas Indonesia di kandangnya. Padahal, Jepang diketahui punya barisan striker haus gol yang tampil reguler di kompetisi Eropa, seperti Takumi Minamino hingga Kyogo Furuhashi. Jika kami bisa bermain dengan pertahanan yang solid dan menyerang dengan cepat, kami juga bisa menekan secara intens ke gawang lawan, kasnya. Namun, keputusan Hajime Moriyasu sudah bulat. Ia bakal menerapkan strategi bertahan bagi tim Jepang saat hadapi timnas Indonesia, namun ini dilakukan bukan tanpa sebab. Menurut Hajime Moriyasu, taktik counter-attack cocok diterapkan ketika Jepang menghadapi tim yang cenderung menunggu seperti timnas Indonesia. Jika Anda melihat pertandingan kami sebelumnya, kami memperkirakan pertarungan serupa seperti halnya saat melawan Australia, tandasnya. Kami memperkuat pertahanan dan kemudian melancarkan serangan. Lawan memainkan cara bertarung yang sangat cerdas. Penting bagi kami untuk bermain lebih cerdas dan mengungguli permainan saat mereka mendekati kami, lanjut Moriyasu. Hal ini juga dilakukan agar Jepang tidak lagi kecolongan gol di menit awal, seperti yang mereka alami saat berhadapan dengan tim Australia beberapa waktu lalu. Kami akan berusaha untuk clean sheet atas tim Indonesia, menciptakan lebih banyak peluang daripada yang kami lakukan saat melawan Australia, tutupnya. Laga antara timnas Indonesia melawan Jepang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat, 15 November 2024, mendatang. Jadwal timnas Indonesia abroad hari ini, Rafael Struijk siap beraksi,
Jai Itzes hadapi bintang Jepang hingga Eliano Rejders tantang ex-klub Ragnar Oratmangoen. Jadwal pertandingan pemain timnas Indonesia abroad hari ini sampai malam melibatkan klub-klub Rafael Struijk, Jai Itzes, Eliano Rejders hingga Ragnar Oratmangoen. Diawali oleh klub Rafael Struijk, yakni Brisbane Roar yang akan melawan Melbourne Victory pada pekan ketiga Liga Australia 2024 hingga 2025. Rafael Struijk sendiri berpeluang menjalani debut sebagai starter untuk Brisbane Roar dalam laga yang bakal digelar di AAMI Park, Sabtu, 9 November 2024, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini, Rafael Struijk telah mengemas 2 penampilan dan 1 gol untuk Brisbane Roar di Liga Australia musim ini sejak didatangkan pada 16 September 2024 lalu. Geser ke Serie A Liga Italia, Jai Itzes akan kembali membela Venezia saat melawan Parma dalam laga yang bakal dihelat malam ini pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, Parma sendiri diperkuat oleh bintang timnas Jepang yakni Zion Suzuki yang berposisi sebagai kiper. Jepang adalah salah satu rival timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Kemudian pada Minggu, 10 November 2024 dini hari WIB, ada laga FC Vedender versus Ohleuven yang melibatkan Ragnar Oratmangoen di Belgian Pro League pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Tak kalah menarik, Eliano Rejders yang memperkuat PSC Zwolle akan bertemu dengan mantan klub Ragnar Oratmangoen, yakni Fortuna Sittard pukul 00.45 WIB di Eredivisie Liga Belanda. Setelah melakoni laga-laga di atas, mereka akan kembali memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C edisi November 2024 ini. Timnas Indonesia lebih dulu menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Berselang 4 hari, Jai Itzes dan kolega akan menjamu Arab Saudi di tempat yang identik pada Selasa, 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat.